Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Rejo. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membacakan hasil analisis dampak sosial pembangunan TPST di lapangan Baratan Candi Binang, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Baik, di di kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama yaitu saya, Rejo Oktayari Ramadan, ada Aldi, Torik, dan Reza. Berikutnya, untuk latar belakang bisa langsung dibacakan oleh teman saya. Baik, izinkan saya memulai dengan sedikit gambaran besar tentang persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Kita tahu pengelolaan sampah di Yogyakarta sedang berada dalam kondisi darurat. Setelah sekian lama menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir di wilayah DIY, TPA Piungan akhirnya ditutup pada tahun 2024 karena sudah kelebihan kapasitas. Penutupan ini berdampak sangat besar karena ribuan ton sampah dari berbagai daerah, termasuk dari Kabupaten Sleman, tidak lagi punya tempat untuk ditampung. Dalam kondisi ini, kita perlu memikirkan solusi yang tidak hanya jangka pendek, tapi juga berkelanjutan. Data dari KLHK menunjukkan bahwa Sleman menjadi kabupaten dengan timbulan sampah harian tertinggi di DIY, yakni sekitar 601 ton per hari. Artinya, Sleman tidak hanya kontribusi besar terhadap masalah sampah, tapi juga harus siap menjadi bagian dari solusinya. Salah satu strategi yang didorong oleh pemerintah adalah desentralisasi pengelolaan sampah. Alih-alih semua sampah dikirim ke satu lokasi seperti Piungan, sekarang sedang dirintis sistem pengelolaan berbasis lokal. Salah satunya melalui pembangunan TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, di berbagai wilayah. Dan salah satu lokasi yang direncanakan ada di lapangan Baratan, Dusun Nepen, Kelurahan Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Lokasi ini jadi menarik sekaligus sensitif karena berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang cukup aktif dan memiliki karakter sosial yang kuat. Berikutnya, untuk tujuan pembangunan TPST, kenapa sih pembangunan TPST itu penting? Baik, yang pertama, itu bisa mengurangi beban sampah ke TPA pusat. Artinya, hanya residu air yang dibuang ke TPA, sementara sebagian besar sampah sudah dipilah, didaur ulang, atau diolah ke tingkat lokal. Yang kedua itu mendorong pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, agar masyarakat atau warga lebih sadar dan terlibat langsung dalam sistem pengelolaan sampah yang terstruktur. Untuk yang ketiga, yaitu menyediakan solusi lingkungan yang efisien dan berkelanjutan. Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, baik dari sisi operasional maupun sosial. Untuk berikutnya, bisa dibacakan oleh yang bersangkutan. Baiklah, tiga, gambaran wilayah studi. Lapangan Baratan selama ini dikenal sebagai ruang terbuka warga. Setiap sore, lapangan ini sering digunakan untuk bermain bola, senam ibu-ibu, dan acara komunitas. Di sekitarnya ada pemukiman warga, warung makan, PKL, kantor kelurahan, dan jalan provinsi yang cukup ramai. Karakter masyarakat adalah semi perkotaan. Artinya, mereka sudah terbuka terhadap perubahan, tapi masih sangat kuat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan keterlibatan sosial. Ketika sebuah fasilitas baru, terutama TPST, akan dibangun di wilayah seperti ini, maka kita tidak hanya bicara soal fungsi, tapi juga soal rasa. Rasa nyaman, rasa aman, dan rasa memiliki terhadap ruang hidup mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada potensi dampak sosial dari pembangunan TPST di lapangan Baratan ini. Yang pertama ada tahap perencanaan. Untuk di tahap perencanaan ini, potensi keresahan bisa muncul jika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal. Jadi,
Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, muncul kecurigaan, bahkan penolakan. Warga bisa merasa bahwa keputusan diambil secara sepihak. Mereka mulai bertanya, apakah nanti akan menimbulkan bau, apakah air tanah nanti bisa bercemar, atau apakah nanti bisa berdampak pada harga tanah yang turun. Yang kedua ada di tahap konstruksi. Saat alat berat mulai masuk, debu, suara bising, dan lalu lalang kondisi kendaraan bisa mengganggu kenyamanan warga. Apalagi jika pekerjaan banyak dari luar daerah. Bisa timbul ketegangan karena tidak ada relasi sosial sebelumnya. Belum lagi resiko gangguan pada sumber air atau saluran irigasi yang biasa dipakai warga. Untuk tahap operasional, kalau tidak dikelola dengan baik, akan muncul masalah baru. Bisa ada bau yang menyengat, air lindi, serangga, pencemaran udara, dan air, serta perubahan wajah lingkungan. Karena lokasi ini juga dekat dengan kawasan wisata seperti ya Kaliurang. Masyarakat itu khawatir keberadaan TPST akan menurunkan citra lingkungan yang pada akhirnya berdampak ke sistem ekonomi lokal. Oke, next. Ada analisis konflik. Di sini kelompok tiga ini menggunakan dua analisis konflik. Yang pertama ada analisis ABC Galtung atau pendekatan Galtung. Jadi kalau kita bisa lihat di ABC Galtung ini ada tiga poin. Yang pertama attitude atau sikap. Itu banyak warga yang mulai merasa cemas, curiga, dan tidak percaya terhadap proyek ini. Mereka khawatir proyek dibangun tanpa mempertimbangkan nasib mereka. Yang kedua ada behavior atau perilaku. Dari sikap tersebut bisa muncul aksi nyata. Warga mungkin mengirimkan surat protes, mengumpulkan tanda tangan penolakan atau bahkan melakukan aksi demonstrasi. Yang ketiga, contradiction atau kontradiksi. Pemerintah ingin menyelesaikan krisis sampah secara teknis, tapi warga itu lebih butuh jaminan kenyamanan, keamanan, dan kejelasan manfaat. Baik, untuk analisis yang kedua bisa dilanjutkan. Oke, analisis selanjutnya yaitu analisis stakeholder. Jadi siapa saja yang terlibat dan bagaimana posisi mereka. Jadi yang pertama itu warga sekitar. Warga sekitar adalah pihak yang paling terdampak langsung. Mereka memiliki kepentingan tinggi karena menyangkut kenyamanan hidup, tapi secara formal pengaruh mereka dalam keputusan cukup terbatas. Dagang warung dan PKL juga rentan. Usaha mereka sangat bergantung pada lalu lintas warga dan persepsi lingkungan. Jika lingkungan dianggap kotor, mereka bisa kehilangan pelanggan. Selanjutnya, ada tokoh masyarakat dan perangkat desa memiliki pengaruh yang tinggi. Mereka bisa menjebatani atau justru memperkuat resistensi, tergantung apakah dilibatkan atau tidak. Selanjutnya, pemerintah dan pelaksana proyek yang mempunyai tanggung jawab terbesar atas perencanaan dan keberhasilan dari proyek ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masyarakat umum dan pengguna jalan yang tidak tinggal di lokasi, tapi tetap terdampak oleh kondisi lalu lintas dan persepsi negatif negatif dari kawasan tersebut. Baik, terima kasih Reza. Berikutnya untuk resolusi konflik yang disarankan bisa dilanjutkan. Resolusi konflik yang disarankan untuk mencegah konflik dan membangun penerimaan sosial dibutuhkan strategi resolusi yang tepat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, desain TPST harus modern, tertutup, bebas bau, dan ramah lingkungan. Yang kedua, membuat buffer zone atau sabuk hijau sebagai batas fisik dan psikologis antara TPST dan pemukiman. Dan yang tiga, lakukan sosialisasi terbuka dan edukatif, libatkan tokoh masyarakat, pemuda, RT atau RW sejak awal. Dan yang terakhir, bentuk forum komunikasi warga dan tim pengawasan independen dari masyarakat agar proses pengawasan bisa berlangsung jujur dan partisipatif. Penutup dan kesimpulan, pembangunan TPST di lapangan Baratan adalah bagian dari solusi besar untuk mengatasi krisis sampah yang kita hadapi setelah ditutupnya TPA Piyungan. Tapi kita juga harus sadar, setiap solusi teknis harus berjalan seiring dengan solusi sosial. Warga yang terdampak punya hak untuk merasa aman, nyaman, dan didengarkan.
Tanpa itu, bukan tidak mungkin proyek ini akan dihadapkan pada penolakan dan konflik yang sebetulnya bisa dicegah. Melalui komunikasi dua arah yang jujur, keterlibatan warga sejak awal, dan desain yang memperhatikan kenyamanan sosial, TPST ini bisa menjadi bu, TPST ini bisa menjadi bukan hanya fasilitas pengolahan sampah, tapi juga simbol kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan adil untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini dan terima kasih juga eh, Bapak yang sudah memberikan materi kepada kami. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.